trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah koros, pokoknya. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti mengalami hakikat yang khoyali. Ini ruang nonton hakikat yang nopo khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu rumus, misalnya ngeten ya. Ketika kulon mau ya, diskusi ini udah perdebatan ini kali jago benar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai syarat. Dari Siti Jenar, daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang gak sujud itu bentar. Mikir kan juga. Rugi ke sujud bebadok ke tangan. Jasad sebenarnya pun bentar. Orang-orang yang cerita kowe nak sujud, mereka jasad itu mau sebenarnya jadi bangkai. Lah nek ngono sujud ning hakikat ora usah badhe, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rokem iku lho kon sujud mbek pangeran. Nek sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sobanan. Mikir kali. Orang bolak-balik kali Joko mantan wali preman terus jadi pusing. Itulah kau belajar tak tahu mengira. Yang jelas yang ulang gak tahu mau orang menangis. Wah ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saiki Ruhin wis mati itu baliknya pengen. Itu cara orang hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada, cara ilmu hakikat orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu dengan jasadnya ruh. Tersiksa dulu. Aku apa mangannya butuh kerja piring Jepang tersiksa roh. Asal roti memang tersiksa. Misalnya kiai pemangannya dalam butuh pidato orang jam bareng tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mereka roh rabuto mangan, rabuto ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Loh ini nanti yang ketawarai dan terus. Kulo bosen. Zaman betul itu guru waras maksudnya ya. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek, ya. Waras secara hakikat. Kulo nu mau merasa sampean wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lalu ketika ada sekarang hikam, wong rata muka safar rasa jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safar. Biar merasakan ilmu apa? Ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika kan? Sebelum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh. Dan roh itu tidak makhluk. Ya, roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam multi. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya dia mangan kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ya butuh gunung kidul barang, roh udah butuh rapi. Paham kan? Ya butuh cinta, butuh pekatan, butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nempel jasad sing butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan, mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan, ono nggo proposal roh paham itu. Kita di roh itu napa melok roh. Kalau roh tersiksa aku ra butuh mangan, ra butuh proposal bocah ngalor. Itu tersiksa.
Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, muridnya itu nangis. Dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya ini mau pesta, saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Roh saya ini tersiksa karena mengalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Hasil nguniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo ke Asanu jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen Bapak, nek kita terangno detail. Jadi bathuk mesti iki buku sujud kan niku sampeyan ilang. Dadi seksine terlalu nomor cara teorine sinten Siti. Rugi kowe. Tadi ya kentur. Lah kali coba mantan preman dak dipat terus ora ngono kok terus tak pateni kowe. Lah dipat iki apa itu? Premane kumat. Ya sampe preman dak debat ilmi. Ngono ku model. Ali Joko yo ora salah, bisa sing dina Umar nggih ngoten soal. Umar sahabat top, lek dak debat atau milih tak patenane ya Rasulullah. Kayak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar ukat terus jadi sahabat kok debat yang milih mate. Jadi wonten cerita wong Yahudi jaluk keputusan Nabi. Bareng wis diputusno Nabi cek mamang. Ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan Nabi mamang karo kowe sih. Sampai Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamangane takok Umar. Apa mah aku mau digone Muhammad digone Ali kayak keputusan kok mamang mak. Cara kowe piye urusan duit. Entah ini deh. Entah dia mau buat apa. Uang diputus nanti orang mah. Buat apa mati? Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar ya uji kok percaya Nabi. Kan bareng cara Ali ya gak percaya wis kandha. Ora mesti ali tak ada. Ora bapak ini. Ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi, nak percaya ora situ Yahudi Muslim. Ali situ Gustur. Ari Gustur itu piye tentang Ali jan ngoten watake ngoten. Nasibe padha. Gustur. Mergo ning dinggo nek wong pinter mimpin ra sukses, wong pinter gampang maklumi. Lah misale iki dadi kiai wong pinter. Kaya santri ini pacaran. Maksud jangan anak cerita itu. Wah remubut. Terus malah dalil zinalina subuh syahwat minan. Piye pondok tanpa pelaturan. Paham ya? Ruwet apa? Malah ada geman. Jadi ya pinter teman-teman itu geman. Jadi yang biasa wae ono syariate sithik-sithik. Sing kamane ono santri pacaran tersinggung, ono santri nakal tersinggung. Sing ono rasane lha donya ono napa? Jadi nak guru kula nu urusan ilmu semi hakikat. Mohon gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka napa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mulane kados Bilal ditakoi, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergabe mati, ya Bilal ge seneng ae. Qadan nalqal akhibah Muhammad dan wa hisbah. Gak nak mati malah senang loh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat.
Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh. Karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Ya kalau bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuat. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ra sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuat. Tapi kita tidak bisa bayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ra sido dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, malah penting ngaji wali-wali syariat yang pinter kados Sunan Kudus, kados Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jelas aja omongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran roh ora tentara ya ora klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting itu nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih coba klambenan lah intine napa? Dinya ada nabi Sunan Bonang. Nah, kowe percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori rasa kelambenan itu jinggo tenan. Mulane nek pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kelambenan tenan. Lah ruwet to. Lha iki tenan iki cerita. Iki pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Nah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kalau manusia syariat itu akeh kok sampean-sampean siji mesti ra kramat. Modele kok ora duwe bingung. Urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Malah kiai-kiai fikih nek ketemu kiai-kiai sing setengah jadah wedi mergo iso nebak atine. Dene meriang lho, sing kiai ra tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sumudino sholat pas waktu kok ora tahu keramat. Wong ape buah utang tanggane keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur sowan pirang. Meriang oleh syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Aku lho mboten ngarah. Sampai dadi wong syariat sing ra keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat di Juwaduk tiang-tiang hakikat. Ditantang kocok-kocok kalau wani, nah tantang aku tetap rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima fi wujhi min atharis sujud. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, dia artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca dia dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya hasil kalau ketemu pertama ya. Jadi Gus Ba, tapi zaman Rasul Nego terperata arani muka sapa. Nggih biasa mawon. Kula ora usah kenal jenengan nggih kenal. Dadi nggih kula biasa mawon. Lalu pernah ngajar-ajaran nih. Saya Gus ning donya tak enteni mau turu ngenteni mati ngono Gus kok ribet. Ucapan kula terus ya. Sampai ada wong hakikat wong ngenteni mati barang. Ya mati wis saiki iku. Terus ngenteni wis saiki padha-padha wis napa? Wis mati. Ya saiki wis padha-padha wis urip. Wis padha kabeh. Nah, cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malih logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Nggih. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah.
Lah kalau begitu jasad iki nak mbok agul-agulan. Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ora ono. Bathuk wis ora. Mulai dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasupan. Mulane Sunan Kalijaga semangat kon mata ini berko tambah omongane glodro dindi. Tapi yang enggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Cina sudah menemukan formasinya. Paham ya? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok kita ngeluh. Paham ya apa? Jadi, makanya Nabi ngertikan ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Mulane kula bolak-balik matur, kula nungis mulai umur 20 tahun nopo pinten. Kula nu asline gak ada penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kula nak ngobatno ndak lebih 50% karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berubah, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting sehingga aku kepengen urip tak bela-belani ngantek atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang uripku. Lah nak ngono lha apa tak bela-belani ngantek atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya cari nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam masih mau kerja berutu kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat. Lalu coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugi nawan atau dipengaruhi di masa depan sama ada, kalau pulau kan soalnya secara teori di masa, misalnya pulau rugi, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi ndak 10 juta. Wong aku urip era mesti iso marisi anak. Apa meneh nek 10 juta tak ada gue berobat malah jelas ra iso marisi. Lah nek ngono penting matiku ya dibanding 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara nek aku mari dibiayai 10 juta rong mesti mari 10 juta mesti enak. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngentekno donya enggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit teori loh, Bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya, berobat apa enggak berobat semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah, kasus kula misalnya loro nggih berobat. Gusti separuh kula nglakoni syariat, tapi sebagai kula ulama fikih nggih separuh kula lakoni apa? Jadi kalau tetap buatan ngarah obat 100%. Tapi orang ngarah berobat wong kula tiyang napa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berobat. Kadang Kanjeng Nabi wis nikine tercincang gede guyon nak. Wahal lagi illa usbuun utwiyat ora apa driji sing gak melok-melok. Nah, bukti bahwa jasad itu begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Mulai Sayyid Hamzah nganggep wahyu bentone ra karuan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya ya orang kok rasolate lho nggih, maksudnya kok nganut rasolate. Benar cara analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah fi khawasili tuyurin khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad nak diinfus, di sayat-sayat dioperasi ora kroso. Apa meneh saiki ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampange dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saiki bayangkan, ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas, niku kula delok wahsi